Shalom, kesempatan kali ini saya mewawancari seorang ibu rumah tangga di mana dia terpapar COVID-19. Tidak hanya dia, tapi satu keluarganya terpapar. Bagaimana kisahnya? Mari kita saksikan. Halo, apa kabar semua? Baik, puji Tuhan. Pada hari ini bagi Bapak Ibu yang sedang menonton video kita hari ini, di depan Bapak Ibu sudah ada Ibu Marta dan anaknya Thalia. Beliau adalah ibu rumah tangga yang kemarin sempat mengidap penyakit COVID-19 ya. Kita udah nggak kaget lagi, udah nggak bingung lagi ya dengan istilah virus COVID-19. Nah, hari ini kita mau lihat bagaimana pekerjaan Tuhan yang luar biasa terhadap ibu satu ini. Bagaimana kisahnya, nanti saya akan melontarkan beberapa pertanyaan. Baik Ibu Marta, bagaimana saat sekarang nih kondisinya udah fit, udah mulai happy ya? Puji Tuhan, happy banget, fit banget ya. Ya, semua berkat Tuhan. Berkat Tuhan. Iya. Nah, hari ini saya mau melontarkan beberapa pertanyaan ya Bu Marta Ya, boleh, karena silakan. begitu banyak orang-orang di luar sana yang bertarung melawan penyakit ini, virus ini. Iya. Tapi hari ini saya yakin kalau Ibu Marta sore hari ini bisa duduk bersama-sama dengan kita semua di sini itu karena kemurahan Tuhan. Nah, di balik itu semua, kapan sih pertama kali merasa ada gejala-gejala tertentu? Karena kan kita sadar bahwa pemerintah itu sudah menginformasikan ini loh gejala-gejala COVID-19. Pihak kedokteran juga selalu update baik lewat media sosial, baik lewat lingkungan-lingkungan sekitar rumah kita, spanduk di mana-mana, di jalan raya. Bagaimana? Apa sih pertama kali gejala yang dirasakan oleh Ibu Marta? Mungkin kebetulan saya nggak ada gejala yang udah ada digembar-gemborkan di luaran sana gitu kan. Pertama biasanya orang-orang ada penciuman yang hilang, rasa yang hilang, ya, demam. Nah itu saya tidak alami sama sekali. Jadi cuma nggak enak badan, tapi nggak demam gitu loh. Jadi waktu itu mungkin tanggal 15 mungkin saya ada perasaan seperti itu, sekitar tanggal 14-15 lah. Di bulan apa ya? Di bulan Februari, iya betul. Kayak nggak enak badan biasa, biasa kan saya minum Sanmol, minum vitamin, sudah beres lagi gitu. Tapi di tanggal 17 saya udah ada merasa kayak agak-agak mual sedikit, tapi nggak sampai buang gitu. Saya nggak curiga COVID, saya curiganya malah ke kolesterol. Waktu itu saya ajak Thalia ke lab periksa darah, takut kolesterol saya tinggi gitu. Ternyata semua bagus, cuma darahnya aja yang tinggi waktu itu 190 per 90, bawahnya 90. Jadi waktu itu tanggal 17 itu hasil tes darah jam 8 malam sampai di rumah. Saya lihat, saya bilang aduh besok mesti ke dokter, ini saya harus minum obat apa gitu. Jadi tapi pas besoknya tanggal 18 Februari saya bangun pagi-pagi, saya tambah merasa nggak enak badannya, tambah nggak enak, terus kayak keluar keringat banyak sekali sampai daster saya basah. Akhirnya saya nggak kuat jalan. Saya duduk di meja makan, saya panggil Thalia, saya teriak, Thalia, bangun, kayaknya mami pengen ke rumah sakit gitu. Padahal hari itu kami sama Thalia dari semalam udah janjian besok mami mau ke dokter, mau cuma liatin hasil lab aja gitu. Tapi pagi-pagi itu saya udah nggak tahan lagi, saya minta diantar ke rumah sakit. Akhirnya Evan sama Thalia bangun, lihat saya, katanya waktu itu kayak udah mau pingsan karena waktu itu udah lemas ya. Iya, lemas banget. Udah lemas. Kayak gini mau pingsan gini. Iya, udah duduk tapi kayak mau nunduk kayak mau jatuh gitu. Udah tuh kelihatannya katanya pucat sekali. Itu mungkin saya udah kayak sadar setengah enggak mungkin, tapi masih kedengaran sekali gitu. Akhirnya anak-anak bawa saya ke rumah sakit yang di Sunter. Nyampe IGD, suster langsung periksa. Cek darah. Cek darah belum, diperiksa
Terus dokter udah nggak tahu bicara apa sama Thalia. Nah, waktu itu saya langsung dipasang oksigen. Dokter sempat tanya, ibu sesak ya? Waktu itu saya nggak merasa sesak, cuma merasa badan aja nggak enak sama agak mual. Cuma itu aja. Tensinya, waktu itu di tensi udah turun, udah nggak 190 kan. Pagi-pagi itu udah bagus, jam berapa? Jam 8 ya kita ke dokter, ke rumah sakit itu. Nggak inilah, nggak kelihatan yang sakit parah banget, cuma kelihatan lemas aja. Jadi nggak ada demam, nggak hilang penciuman, nggak hilang rasa. Itu yang gejala yang saya rasakan. Iya, mungkin beda-beda ya, orang mungkin beda-beda gejalanya. Nah, pada saat Ibu Marta ke rumah sakit, terus dokter tuh bisa vonis, wah ini positif. Nah, itu dikabarinnya H+1 kan, besokannya hari pertama tindakannya itu kan cek darah dulu, nunggu hasil di malam harinya ya. Itu yang waktu tanggal 17 saya datang ke lab, yang periksa darah itu udah datang. Waktu tanggal 18 saya ke rumah sakit, ke IGD, waktu dokter periksa semua, dokter udah curiga ibu terpapar COVID gitu. Terus saya bilang, dok, saya nggak pernah kemana-mana gitu kan, saya nggak pernah kemana-mana, udah itu kayaknya kita apik banget gitu kan. Biar saya sering ke pasar, tapi kan nyampe rumah langsung mandi, langsung cuci tangan semua gitu. Perasaan aduh nggak mungkin gitu kan, waktu itu seperti itu. Dokter bilang iya nanti ibu di ronsen, langsung diambil darah, langsung di ronsen, langsung swab. Cuma swab sama darah kan belum langsung ada hasil. Kalau ronsen kan langsung ada hasil. Nah dokter langsung lihat, dokter tambah yakin saya terpapar COVID karena hasil ronsen saya banyak kabutnya menurut dokter. Iya. Pada saat Ibu Marta dikabarin sama dokter, Bu, ibu positif nih COVID-19. Nah, itu pikiran pertama kali itu apa? Apa langsung sebagai manusia pasti khawatir. Nah, khawatirnya itu apa aja sih yang dikhawatirin gitu? Belum positif. Waktu dikasih tahu positifnya, setelah saya dirawat 1 hari setelah saya dirawat di atas, di ruang isolasi COVID gitu. Karena waktu dari IGD dokter nggak bicara sama saya. Dokter cuma ibu sekarang ambil darah, ibu sekarang ronsen, cuma itu aja. Semua pembicaraan sama Thalia dan saya sama sekali nggak tahu apa yang mereka bicarakan gitu. Cuma saya lihat dari jauh Thalia sudah pucat dan kayak mau nangis-nangis gitu. Waktu itu kayak kebingungan. Saya tahu itu mungkin pasti kabar yang nggak enak gitu. Cuma waktu itu karena merasakan keadaan badan saya juga lagi nggak enak, jadi saya nggak begitu fokus. Cuma bilang, Tal, apa yang perlu ditanda tangan aja. Mami kayaknya harus dirawat gitu. Berarti Iya. aku geser sedikit nih ya, Iya, aku tanya iya. ke Thalia. Nah, pada saat ngobrol langsung sama dokter, diinfoin, ini maminya positif. Nah, itu responnya gimana? Maksudnya sebagai anak pasti kan emosional pasti. Nah, di situ pada saat pertama kali diinfoin tuh gimana? Kaget sih, nggak nyangka juga gitu. Sebenarnya sih waktu mami sebelum masuk rumah sakit udah ada kayak gejala nggak enak badan gitu kan. Nah, Ko Evan tuh sempat suruh coba deh tes gitu kan, swab aja gitu. Tapi kita kan sekeluarga yakinnya kayaknya nggak mungkin deh kita kena gitu kan, kita juga nggak pernah kemana-mana gitu. Nah pas dikasih tahu di rumah sakit udah dicek ronsen, cek darah segala macam gitu, si dokternya bilang iya mama jadi termasuknya suspek COVID ya gitu, karena hasil swab di rumah sakit itu nggak kayak kita swab bayar gitu, karena soalnya hasil swab itu dikirim langsung ke itu ya ke Kemenkes. bukan Kemenkes sih, bagian pemerintah lah langsung gitu. Nah itu tuh hasilnya keluarnya nggak langsung gitu, soalnya yang seluruh rumah sakit di Jakarta itu kirimnya ke sana semua gitu. Jadi hasil swab mami itu nggak mungkin keluar di hari itu gitu. Jadi mami dimasukinnya ke suspek COVID gitu. Terus dokter juga kasih pilihan ke aku gitu. Ini kalau menurut saran saya mami tuh mesti dirawat gitu, soalnya kondisinya kayaknya parah gitu kan. Tapi terserah keluarga gitu. Kalau ada apa-apa jangan salahin rumah sakit katanya gitu. Tapi kalau mau dirawat ada beberapa syarat yang harus aku tanda tangan kayak gitu. Ya dijelasin semua lah gitu. Jadi kalau udah masuk ruang isolasi di lantai 3 itu nggak boleh kita jenguk gitu sampai
maminya sembuh gitu. Dan kalaupun ada berita buruk gitu, kondisinya makin memburuk sampai mami meninggal gitu, kita tetap keluarga nggak ada hak buat ngambil mami atau apa, soalnya ya semua tuh udah diurus sama pemerintah dan rumah sakit gitu. Jadi ya udah dikasih tahu sampai berita terburuknya, ya agak bingung juga sih waktu itu gitu. Ya udah, mami kan cuma bilangnya udah kalau ini tanda tangan aja, tanda tangan cepet gitu kan, biar mami langsung diatasi gitu. Cuman ada berita gitu kan aku nggak mungkin kasih tahu mami, jadi aku mesti kasih tahu koko dulu gitu. Soalnya banyak peraturannya gitu yang harus aku tanda tangan gitu. Kaget banget. Nah pada saat itu berarti mami langsung di kamar biasa dulu apa di isolasi? Langsung masuk ke lantai 3 ruang isolasi. Berarti nggak boleh dijenguk? Nggak boleh. sama Udah sekali. udah dari keluar IGD itu udah nggak bisa. Iya. Udah nggak bisa dijenguk. Berarti selama ini pada saat mami udah ke lantai 3 itu komunikasi hanya lewat Telepon. telepon aja, video Handphone. call mungkin ya. Iya, biasa. video call, Iya. telepon. Terus tindakan-tindakan apa lagi, misalnya sebagai Ibu Marta yang merasakan gitu kan, prosesnya tuh gimana di atas di lantai 3 tuh ada misalnya harus dikonsumsi vitamin apa misalnya gitu, infusan perlu diinfus atau enggak, oksigennya itu seperti apa. Soalnya kalau kita orang awam kan lihatnya kalau udah terpapar COVID-19 itu semua selang. Nah, ini juga sebagai informasi buat para penonton nih. Misalnya realitanya tuh di lapangan tuh seperti apa sih, biar nggak orang tuh bilangnya hoax gitu. Iya. Nah, ini kan juga sebagai informasi juga ya, Tante Marta. Coba Iya. boleh diceritain nggak? Iya, saya naik ke atas 1:30 itu ya, setelah di UGD diperiksa, di ronsen semua, Thalia beres, tanda tangan semua, baru saya bisa naik ke atas. Saya naik ke atas 1:30, jam 3 dokter datang. Dokter cuma bilang begini, ibu suspek ini COVID. Nah, ibu semangat biar cepat sembuh. Beliau cuma bilang seperti itu. Terus dokter nggak bilang ibu mesti pakai apa, mesti ibu dikasih obat apa. Waktu itu nggak bilang apa-apa. Sampai saya selesai, saya pulang, dokter sama suster nggak pernah bilang sama saya obat apa. Itu komunikasinya sama anak-anak di rumah. Jadi betul-betul kami pasien di sana nggak tahu ada kami lagi dalam keadaan gawat pun kami nggak dikasih tahu, ibu sekarang ibu lagi begini misalnya. Jadi kami tenang-tenang aja, terutama saya ya. Mungkin ini berkat Tuhan luar biasa ini. Di saat saya lagi ada ketakutan, aduh saya kena COVID gitu, anak-anak gimana kalau sampai saya terjadi sesuatu dengan saya. Waktu itu cuma itu yang saya bilang, Tuhan, saya waktu itu saya doa tidak minta saya minta sembuh, tapi saya minta Tuhan tolong kuatkan saya, karena Tuhan udah izinkan ini semua terjadi, pasti Tuhan ada bersama saya, Tuhan harus kuatkan saya gitu demi anak-anak. Waktu itu cuma itu doa saya, tolong kuatkan saya Tuhan. Dan saya yakin Tuhan gak pernah meninggalkan saya. Hari demi hari yang saya lalui di sana semua begitu mulus, semua begitu tenang. Saya di sana mungkin karena kalau ngomong ininya pasrah, biar Tuhan yang bekerja. Mungkin ini yang biar saya lebih dekat lagi ke Tuhan gitu. Waktu itu saya cuma berdoa itu aja. Cuma yang saya ingat cuma suster paling cuma bilang, ibu itu hari pertama saya dirawat ya, itu kan siang masuk. Jadi sorenya oksigen yang pertama saya pakai yang kantung diganti pakai HNMC. Itu yang oksigen yang tekanan tinggi ya. Dia selangnya agak besar, tapi itu tekanan tinggi dan bikin sakit gitu, sakit di tenggorokan sama di langit-langit atas nih. Itu sakit sekali. Cuma suster bilang, ibu ini agak sakit, tapi membantu ibu bernapas dengan baik gitu. Itu sore. Sampai malam emang saya udah agak kesakitan. Cuma bilang, sus
agak sakit. Ya kan saya udah bilang Bu, emang agak sakit. Terus mereka kasih aku obat yang diinfus, nggak tahu obat apa. Pertama kan nggak pernah nanya-nanya. Mereka kasih apa, iya aja. Dan mereka pun nggak bilang ini, buat itu, enggak, susternya. Makanya tenang sekali saya di dalam. Tenang sekali karena mereka nggak bikin kita takut. Nggak ada gimana-gimana gitu. Coba di sana sih mungkin rumah sakit beda-beda ya. Yang rumah sakit yang saya ini boleh sebut nama? Boleh. Sunter, di Sunter, rumah sakit Hermina Sunter. Susternya baik-baik, dokternya baik-baik. Kami dirawat dengan santai aja gitu. Mereka nggak kayak jijik apa ketakutan dengan pasien COVID gitu, karena kadang orang ada yang jijik gitu ya, geli, takut gitu. Suster sama dokternya enggak, biar mereka pakai APD tapi mereka kayak ngerangkul kita betul-betul gitu. Yang luar biasanya itu. Jadi Ibu Marta merasakan kebaikan Tuhan ya, luar biasa. melalui perantara, Betul. dokter, Suster, iya. semuanya ya. Iya. Nah tapi tadi kan aku juga dengar nih, pada saat di posisi itu kan Iya. berteriaklah kepada Tuhan ya, maksudnya Tuhan tolong nih, beri saya kekuatan gitu. Betul. Nah tapi pada saat hari lepas hari, siapa sih sosok yang benar-benar kayak entah keluarga, entah dari pihak luar gitu ya, terlebih khusus kan Tuhan ya. Iya. Tapi ada nggak sih di titik terendah yang Tante Marta merasa udah nggak sanggup, udah putus harapan, udah seperti nggak ada jalan keluarnya lagi gitu loh. Ada nggak sosok atau seseorang yang Tante Marta tuh bisa ajak diskusi mungkin, bisa ada yang menguatkan lewat doa mungkin, lewat pujian, bisa diceritakan? Lewat doa, lewat pujian, banyak yang menguatkan saya saat itu. Kalau anak-anak ya sudah pasti ya, ibu bapak gembala juga luar biasa. Mereka standby 24 jam kapan aja perlu diskusi apa sama anak-anak ya. Soalnya aku sama sekali nggak tahu apa-apa waktu di dalam sana. Jadi yang urus itu semua rumah sakit langsung ke anak-anak di rumah gitu. Ibu bapak gembala dukung luar biasa, teman-teman keluarga besar juga banyak ya, banyak yang support. Jemaat juga ada kayak Ibu Eli ya, ada Japri juga, ada tanya gimana keadaan tante. Tapi waktu itu saya nggak bisa balas WA semua. Makanya paling pas telepon sama anak-anak cuma bilang, tolong bilang sama Ibu Eli apa siapa yang WA Mami, Bu Eka gitu. Mami maaf belum bisa balas karena dalam penglihatan itu handphone itu layarnya jadi cekung gitu. Jadi kalau WA sama anak-anak aja saya sampai ngetiknya lama sekali karena kayak cekung aja gitu. Jadi kalau ngetik apa keluarnya apa gitu. Jadi kebanyakan langsung video call. Iya, biar pegang handphone tapi nggak chat gitu. Bu Marta, iya. Bagaimana sih merasakan titik baliknya? Kan itu posisi sedang down ya, mungkin merasa di ujung maut kah, kita tidak tahu ya sebagai manusia. Nah titik baliknya di mana? Kok ada spirit lagi, ada semangat lagi, ada sukacita yang kayak ngerasa wah ini kayaknya maksud Tuhan baik nih. Nah itu feelingnya datangnya tuh dari mana gitu? Pada saat kejadian apa? Pada saat suster mau nyuntik atau pada saat apa nih check up atau apa ngerasa bahwa ini titiknya nih gitu? Mungkin saat saya masuk ICU itu ya. Saya masuk ICU, saya lihat ibu yang sebelah saya itu dia nggak bisa tidur. Dia nggak bisa tidur, nggak bisa makan. Padahal dia lebih dulu dari saya dirawat. Nah, waktu itu ibu ngerasa kesakitan. Yang pakai HN apa berarti? HFNC itu, ibu itu merasa kesakitan sekali. Dan waktu itu aku emang ada sakit tapi nggak terlalu, masih bisa diatasi gitu kan. Jadi saya pikir waktu itu aduh Tuhan baik banget. Tuhan kasih suster dokter yang merawat saya baik-baik, nggak pernah marah, nggak pernah bentak-bentak gitu kan. Terus saya nggak dikasih kesakitan yang ibu itu rasakan. Tapi waktu itu saya merasakan
kayaknya yang sakitnya parahnya saya lebih parah dibanding ibu itu gitu. Tapi ibu itu ngerasa banyak keluhannya sakitnya, sedangkan saya sendiri nggak merasa apa-apa. Saya tidak demam, saya tidak sakit perut, saya tidak sakit punggung, tidak merasakan itu semua gitu. Cuma mungkin yang biar napas pakai tekanan tinggi juga saya nggak ngerasa kayak terlalu sesak gimana, karena kan nggak boleh turun, jadi nggak ngerasa terlalu sesak, kayak biasa aja, tidur biasa aja. Cuma saya tahu saya lagi isolasi gitu karena COVID. Itu mungkin ya yang luar biasa. Iya, pertolongan Tuhan ya. Bapak Ibu yang lagi sedang nonton nih, mungkin itulah yang menjadi perbedaan ya, anak-anak Tuhan yang dipelihara sama Tuhan. Amin. Yang selalu berharap kepada Tuhan tuh pasti Tuhan bedain. Iya. Mungkin kalau secara manusia, kok di sebelah saya kayaknya menderita banget, tapi kok Betul. saya malah nyaman gitu, kayak Betul. bukan sakit gitu ya. Iya. Biasanya kalau sakit kan pasti ada seseknya, Iya. ada perih-perihnya kayak tadi kan Tante Betul. bilang hidungnya sakit, Iya. langit-langit mulutnya sakit Betul. gitu. Tapi Tuhan buat perbedaan ya Bapak Ibu. Jadi di sini kita bisa merenungkan ya bagaimana Tuhan tuh pelihara setiap anak-anaknya yang setia gitu. Amin. Nah, ini udah contoh yang contoh nyata di mana kehidupan Ibu Marta tuh dipulihkan melalui kisah sakit penyakitnya, yaitu COVID-19. Nah, saya mau lanjut lagi nih, tanya ke anak-anaknya tadi Tante. Iya. Anak-anaknya tuh gimana? Kalau nggak salah kan anaknya ada 3 ya? Nah, Talia gimana? Apa makin kompak? Saya yakin setiap kejadian demi kejadian pasti ada maksud Tuhan yang baik. Ya, semuanya pasti mendatangkan kebaikan gitu kan. Nah, dari Talia gimana? Apakah keluarga tuh semakin kompak, semakin terbuka, semakin apa ya? Lebih giat lagi dalam Tuhan? Gimana, coba share? Iya, pasti kita dari Mami hari pertama sakit itu ada apa-apa kita pasti selalu ngomong ke Tante sama Om gitu, dan Tante sama Om tuh selalu nguatin kita gitu, ikut doa bareng dan lain-lain. Keluarga besar juga gitu. Nah, dari Mami pertama masuk rumah sakit tuh kita selalu doa bareng sih jadinya gitu. Nah, tadinya kan jarang doa gitu, sekarang jadi ngumpul berdoa bareng tiap malam buat kesembuhan Mami gitu. Ya, hari demi hari jadi ngerasa kita tuh butuh banget deket sama Tuhan gitu, karena Tuhan yang pegang kendali hidup kita gitu. Jadi makin kompak lah gitu kita. Iya. Nah, sekarang Talia sebelahnya kan udah ada maminya nih. Iya. Ada nggak sih kesan atau pesan? Kan selama ini kan Talia mungkin yang temenin ke rumah sakit, karena kan saya dapat info juga Evan dan Elita kan isolasi mandiri di rumah ya? Iya, sama aku sih. Sama kamu juga, tapi yang sering bolak-balik mungkin pertama kalinya kan ke rumah sakit sama Mami, Iya. Talia ya? Iya. Nah, kira-kira ada nggak sih pesan khusus atau kesan buat Maminya saat ini gitu? Apa sih yang mau disampaikan ke Maminya, ngeliat Maminya sekarang ada di sebelah kamu nih Iya. gitu? Ada nggak? Oh, puji Tuhan banget Mami bisa bareng sama kita lagi nih sampai saat ini gitu. Tapi terlebih terima kasih, harus lebih dekat lagi sama Tuhan. Harus terima kasih banget sama Tuhan karena Iya. Dengan kejadian ini Mami dikasih kesempatan lagi nih sama Betul. Tuhan buat lebih dekat lagi gitu. Terutama keluarga kita sih, kita sekeluarga harus lebih dekat sama Tuhan lagi. Harus lebih sungguh-sungguh lagi. Peluk Maminya? Oh, iya dong. Dia paling capek nih. Iya. Ya baik, kita lanjut lagi nih. Kalau orang berobat kan biasa harus ada harga yang dibayar nih. Entah biaya dokternya, biaya obat-obatannya. Saya dengar pada saat posisi Ibu Marta kritis, itu ada satu obat yang harganya tuh mahal banget. Dan harus disuntikan malam itu juga ya. Nah, Bapak Ibu yang lagi nonton, kita akan dengar nih cerita lengkapnya yang akan diceritakan oleh anaknya itu Talia. Coba Talia bisa ceritain nggak itu gimana kisahnya? Iya, jadi memang betul ada obat antivirus namanya Actempra yang harus diberikan kepada Mami, itu mahal banget. Jadi Mami waktu itu udah masuk ICU dan kondisinya kritis. Nah, suster
jam 1:30 malam subuh itu telepon aku gitu, kalau ngasih tahu kalau kondisi mami tuh ngedrop terus gitu, menurun terus. Nah, jadi mami harus dikasih obat antivirus namanya Actempra gitu. Nah, tapi Actempra ini tuh nggak ditanggung oleh Kemenkes, jadi berbayar gitu, kita harus bayar. Nah, dikasih tahu lah mami itu butuh 4 suntikan karena kondisi mami waktu itu memburuk banget gitu. Nah, satu suntikannya itu 14 juta dan mami butuh 4, jadi 4 dikali 14 itu 56 juta. 56 juta ya? Iya. Dalam satu kali tindakan? Satu kali tindakan. Terus apa nih keputusan dari pihak keluarga? Apa diokein dengan jalan masukan dari dokter buat suntikan ke mama? Iya, jadi ya kita pas tahu kayak gitu bingung banget. Aku langsung bilang sama Koko, gimana ya gitu. Ini mami butuh biaya segini besar dan kita tuh gak ada uang gitu untuk nebus obat mami segitu mahalnya gitu. Bingung banget, langsung telepon tante, om, keluarga besar, kita rundingan gitu, minta pendapat juga gimana ya baiknya, gimana keputusan bijaksananya gitu. Akhirnya keluarga besar, om, tante bilang kita berdoa aja supaya mukjizat Tuhan terjadi gitu atas mami, dan juga harus percaya kalau tanpa obat itu pasti mami juga bisa sembuh gitu. Nah, jadi kita berdoa bareng-bareng gitu. Setelah doa tuh hati tuh tenang banget. Jadi aku sama Koko mutusin untuk ngomong ke rumah sakit, pihak rumah sakit kalau kita tuh nggak mampu buat beli obat mami yang semahal itu gitu. Jadi kita keputusannya nggak pakai obat itu. Nah, beberapa hari kemudian, 2 hari kemudian dapat telepon lagi dari pihak rumah sakit gitu. Nah, dalam beberapa hari itu kita terus berdoa gitu, minta yang terbaik buat mami gitu. Nah, terus dokter kasih kabar pagi-pagi telepon, nah kasih tahu kalau mami tuh harus sekarang harus disuntikan obat Actempra gitu. Karena mau kondisi semakin menurun. Iya. Nah, mau dilaksanakan itu obat disuntikan si antivirus yang mahal itu. Nah, terus kita bingung, loh kan dok kemarin kan kita udah bilang kalau kita nggak mampu buat bayar gitu. Terus dokternya bilang, iya bu, jadi kami di sini menjelaskan ya kalau obat Actempra ini kita pihak rumah sakit sudah berunding dikasih buat Bu Marta gratis tanpa biaya sepeser pun. Jadi pihak keluarga tidak akan dipungut biaya apapun dari rumah sakit, katanya gitu. Aduh, puji Tuhan banget, lega banget rasanya, sampai kita tuh nanya berkali-kali dan rekam buat mastiin ini tuh bener-bener gratis gitu. Aduh, puji Tuhan banget, lega banget, langsung kasih tahu keluarga besar, tante gitu. Ya pokoknya berkat doa tuh semua pasti yang tidak mungkin bisa jadi mungkin ya kan. Gitu. Puji Tuhan banget. Semuanya dilancarkan ya. Iya. Nah, terus kalau obat suntikannya Tuhan kasih gratis ya, istilahnya Tuhan kasih lagi mukjizat. Nah, sampai mami benar-benar keluar dari rumah sakit yang benar-benar dinyatakan sudah negatif. Nah, itu tetap ada bill yang harus dibayar atau enggak tuh? Iya, jadi dari awal mami masuk rumah sakit di GD itu aku tuh udah nanya sama susternya, kalau dirawat di ruang isolasi itu ada biaya yang perlu kita bayar apa aja gitu, dan susternya jawab kalau kita rumah sakit Hermina itu bekerja sama dengan Kemenkes, jadi orang yang positif COVID itu dirawat di ruang isolasi tidak akan dipungut biaya sepeser pun karena itu udah ditanggung oleh Kemenkes gitu. Jadi tapi aku masih nggak yakin gitu, jadi aku tanya susternya berkali-kali gitu, suster di administrasi, suster di mana, aku selalu tanya gitu ada biaya atau enggak, tapi mereka jawabnya ini udah ditanggung oleh Kemenkes gitu, jadi nggak akan dipungut biaya apapun gitu selama perawatan gitu. Berarti di sini pihak pemerintah juga sangat membantu setiap masyarakat yang terkena COVID-19 ya Bapak Ibu. Salah satu contohnya adalah Rumah Sakit Hermina Sunter yang bekerja sama dengan Kemenkes ya. Betul. Dari Ibu Marta sendiri apa ada tambahan informasi yang bisa kita terima? Iya, untuk yang terpapar COVID, yang masih bisa isolasi mandiri ya bisa di rumah, kalau enggak katanya di Wisma. Tapi kalau yang udah agak parah, berarti harus rumah sakit yang merawat. Saya sih menurut pengalaman saya pribadi lebih baik memilih rumah sakit yang bekerja sama dengan Kemenkes karena di samping tidak ada biaya karena Kemenkes yang tanggung, juga perawat-perawat sama dokternya mungkin sudah dilatih khusus buat COVID gitu. Jadi mereka menanganinya
secara profesional khusus COVID gitu. Lebih baik yang bekerja sama Kemenkes. Saya sih, ya. Baik di rumah sakit yang bekerja sama dengan Betul. Ya, cari di internet kan jadi tahu kalau untuk yang dekatnya kalau domisili di mana, kita cari yang terdekat aja gitu. Banyak rumah sakit. Karena kita ada di Sunter, jadi saya pilih Hermina Sunter. Baik, totalnya berarti berapa minggu Ibu Marta perang sama penyakit COVID-19 ya? Hitung-hitung. Masuk tanggal 18 Februari. 19 saya masuk ICU, 9 hari di ICU. Tanggal berapa main keluar? Tanggal 12 Maret. Jadi totalnya 3 minggu 1 hari saya di rumah sakit. Betul, 9 hari di ICU. Baik, berarti disarankan sekali kalau kita yang terpapar COVID-19 itu boleh datang ke rumah sakit yang bekerja sama dengan Kemenkes. Betul. Lain harganya free, juga dokter dan suster sangat profesional menangani setiap pasien-pasien yang ada ya Bu. Iya. Kira-kira dari Talia ada yang mau ditambahkan? Iya. Jadi untuk Bapak Ibu dan teman-teman di rumah, jangan mentang-mentang gratis rumah sakit kita jadi seenaknya untuk melanggar peraturan dari pemerintah, melanggar prokes. Saya di sini mengingatkan untuk kita tetap menjaga kesehatan, mematuhi prokes, dan selalu sehat. Karena sakit itu sangat tidak enak dan sangat-sangat menderita. Bapak Ibu, selesai sudah sharing kita pada hari ini. Bagaimana pertolongan Tuhan di tengah-tengah keluarga Ibu Marta. Begitu banyak kesaksian yang kita dengar, tapi hari ini kita boleh diingatkan, kita boleh dikuatkan oleh kuasa Tuhan yang sangat luar biasa. Keluarga ini boleh dipulihkan, keluarga ini boleh dimenangkan, dan saya yakin saat ini kita boleh sama-sama lagi lebih kuat lagi di dalam Tuhan. Dan satu lagi, kita harus tetap mendukung program pemerintah untuk selalu taat aturan, memakai masker, menjaga jarak, dan jangan lupa mencuci tangan. Salam sehat, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.